Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, Kak Putri tolong dihapus nak ceritanya. Syukur Kak Putri ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, jadi insya Allah pada hari ini kita akan coba membahas satu tema dalam pembelajaran matematika bersama ini, di mana tema ini tema yang sangat-sangat sering muncul ya, bahkan menjadi tema wajib di setiap soal ujian kalian ya. Tema ini berjudul statistik. Jadi temanya statistika. Nah, untuk materi statistika, anak-anak sekalian, ya, untuk materi statistika, biasanya untuk kebutuhan soal, tidak banyak hal yang kemudian ditanyakan secara spesifik. Nah, unsur yang paling sering ditanyakan adalah unsur yang berkenaan dengan istilah penting dalam statistik. Nah, istilah-istilah dalam statistik. Nah, yang pertama, istilah yang paling sering muncul adalah istilah tentang tentu saja ya rata-rata. Rata-rata, mean. Rata-rata itu dinyatakan sebagai jumlahkan seluruh data dibagi banyak datanya. Ini rumus utamanya. Jumlahkan seluruh data yang dibagi banyak. Nah, rumus ini lebih sering digunakan untuk sifat data yang tunggal, datanya tunggal, sendiri-sendiri. Adapun rumus rata-rata lainnya yang biasanya digunakan untuk data yang berkelompok, berarti ya rata-rata dinyatakan sebagai rata-rata kelompok pertama dikali banyaknya anggota yang dimiliki oleh kelompok pertama, ya, X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 rata-rata kelompok kedua dikali banyaknya anggota kelompok kedua, kalau sampai 2 ya, dibagi N1 tambah N2 kalau anggota kelompoknya ada 2. Bagaimana kalau 3? Tinggal ditambahkan dan seterusnya. Nah, ini rumus yang paling sering muncul untuk soal rata-rata. Namun, ada namunnya. Namun, biasanya menggunakan rumus akan beresiko terhadap dua hal ya. Yang pertama, besarnya angkanya menjadi besar. Yang kedua, adanya kesulitan dalam sisi hitungan, sulitnya dalam sisi hitung, apalagi harus dikali dan harus dibagi. Nah, sebagai solusi penggantinya, jadi ada solusinya, ada solusinya. Nah, yang untuk materi kali ini saya lebih menekankan tentang solusi pengganti dari menghitung rata-rata tidak dengan menggunakan rumus. Jadi menggunakan apa juga? Menghitung rata-rata dengan menggunakan sifat solusinya. Jadi gini ya. Solusinya kita bisa kembali ke sifat rata-rata itu sendiri. Nah, ini ada sifat rata-rata yang harus dipenuhi oleh rata-rata solusinya. Di mana rata-rata itu sebenarnya bicara tentang sebuah nilai yang mengisyaratkan keseimbangan data. Keseimbangan dari data. Saya ulang, rata-rata adalah konsekuensinya menyeimbangkan keadaan data. Contoh misalnya, kalau ada data 6 dan 8, tentu rata-ratanya kita hitung kan, 6 tambah 8 dibagi berapa? Dibagi 2, karena datanya 2, maka hasilnya menjadi 14 dibagi 2. Berapa 14 bagi 2? 7. Berapa 14 bagi 2? 7. Tuh? 7. 7. Pegang nggak ya? 7 ya. 14 dibagi 2 tuh 7. Nah,
7 untuk konsep keseimbangan, kalau ada data 6, ada 8, maka 7 adalah angka penyeimbangnya. Apa maksudnya, Pak? Kok 7 penyeimbangnya? Iya, keseimbangannya berlaku di sini, nak. 8 dengan 7. Lebihnya berapa? Lebihnya 1 kan? 6 dengan 7 kurangnya berapa? 1. Kurangnya 1. Artinya, nak, kelebihan dari 8 bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dari 6. Jadi 7 menyeimbangkan antara 8 dengan 6, di mana 8 lebihnya 1, 6 kurangnya 1. Maka 7 adalah nilai keseimbangan, alias 7 adalah nilai rata-ratanya. Nah, anak-anak sekalian, menariknya di sini, di konsep keseimbangan ini, ada hal yang menarik dan luar biasa di mana ternyata nilai keseimbangan ini juga mendudukkan keadaan banyaknya data. Contoh ya. Silahkan contohnya diperhatikan baik-baik ya. Saya ganti warnanya dengan warna biru. Bagaimana jika kita satu ketika kita melihat sebuah data, nah, anggotanya 6 dan 9. Maka secara hitungan rata-ratanya menjadi 6 tambah 6 tambah 9 dibagi 2 atau dibagi 3, nak? 3. Bagi 3. 3. Maka 6 tambah 6, 12. 12 tambah 9 berapa, nak? 21 dibagi 3. Maka rata-ratanya menjadi 7. Nah, kalau kita lihat di sini, nak, 7 ya, 7 rata-ratanya. Ternyata ada fakta yang luar biasa menarik, nak. Coba sekarang anak lihat 6. 6 ini nilai yang kecil kan? Sementara 9 nilai yang besar kan, nak? Iya. Ya, kata kuncinya, nak, yang kecil untuk ditambah, yang besar untuk dikurang. Yang kecil untuk ditambah, yang besar untuk dikurang. Sekarang saya mau kalian perhatikan baik-baik. 6 ini jumlahnya berapa buah? 2. 9 ada berapa buah? 1. Satu. Nah, sekarang perhatikan 6 si kecil. Tambahkan 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Ya, 7 hasilnya. Nilai 6 ditambah banyaknya 9 hasilnya 7. Begitu juga, anak. 9 dikurangi 2. 6 banyaknya 2. Berapa? 9 kurang 2 berapa? 7 juga. Artinya di sini 7 bisa diperoleh dari 6 ditambah banyaknya 9 atau 9 dikurangi banyaknya 2. Banyaknya 6, 7. Sehingga anak-anak sekalian, kalau kita dapatkan fakta seperti ini, tolong lihat baik-baik. Coba lihat ya, tolong lihat. Ini fakta yang menarik, nah. Kalau ada 4, limanya ada 4. Limanya berapa? 4. 12-nya ada 3. 12-nya ada 3. 12-nya ada 3. Maka rata-ratanya itu gampang. Rata-ratanya itu mudah. Limanya ada berapa, nak? 4. Kurangi 12 kurang 4. 12 kurang 4 berapa? 8. Atau gini juga, lihat 12-nya ada berapa banyak, nak? 3. Ya, tambahkan 5 tambah 3. 8. Kesimpulannya apa, nak? Kalau kita menemukan konsekuensi begini, data 5-nya 4, data 12-nya 3, maka rata-ratanya 5 ditambah banyaknya 12. Banyaknya 12 8. Atau boleh, nak, 12 dikurangi banyaknya 5. 12 kurang 4, 8. Begitu hasilnya. Dan sekali lagi, nak, tes untuk kalian nih. Insya Allah kalian akan bisa saya pahamkan tentang konsep ini, nak. Rata-rata itu sebenarnya bicara tentang nilai yang seimbang, menyeimbangkan ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga misalnya ada fakta seperti ini misalnya. Nah, ada fakta seperti ini.
Misalnya, kita dapatkan ujian 60, 60, 60, 60, 60. Nah, yang dapat 60 ini nak banyak sekali. Ada 15 siswa yang mendapatkan nilai berapa siswa? 15. 15. Sementara ada siswa-siswa jenius ya, pinter-pinter nah, dapat nilai 100. Dan banyaknya, saking banyaknya ya, mereka rajin-rajin tuh yang dapat 100 tuh ada 25 orang. Berapa orang? 25. 5. Sekarang pertanyaannya, berapa rata-ratanya? Kalau nggak mau pakai rumus, ada caranya. Berapa rata-ratanya? Tinggal dilihat. Nah. Tinggal lihat ya. 60 dengan 25. Diapakan tadi? Kalau konsepnya tadi diapain? Ditambah. Tambah. Coba tambah 60 tambah 25. 85. 85. Dan ternyata 15 itu juga diperoleh juga bisa dari mengurangi nilai 100 dengan banyaknya yang dapat nilai 60, 15 orang. Bukankah 100 kurang 15, 85 juga? Iya. Berarti konsekuensinya 85 itu menjadi nilai yang seimbang. Nah, inilah kemudian fakta yang luar biasa sering munculnya di soal-soal ujian kalian. Konsepnya rata-rata sebenarnya bicara tentang keseimbangan data. Jadi, apakah boleh kemudian mengerjakan atau menghitung nilai rata-rata dengan rumus? Nggak masalah, silahkan, boleh. Boleh, itu ada rumus. Boleh pakai rumus. Namun, biasanya untuk kebutuhan itu ya, kalau pakai rumus, nah konsekuensinya kita akan berhadapan dengan angka yang besar dan perhitungannya akan menjadi lebih sukar karena angkanya dikali kemudian ditambah dan hasilnya dibagi. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Nah, solusinya apa? Jadikan tema ini, nah, keseimbangan data adalah ciri khas dari rata-rata. Ya, Pak, kami sudah biasa pakai rumus, lah, Pak, pakai aja terus, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi saya juga ingin menunjukkan bahwasanya untuk memperbanyak jawaban benar kalian, cobalah disimbangkan antara rumus dengan konsep ini. Seimbangan sebagai ya ciri-ciri rata-rata itu banyak sekali muncul di soal-soal kalian. Baik, ini pengantar pertama nak, silahkan dicatat dulu ya, silahkan. Ya, saya rasa kalau rumus ini tentu nak di SMA dulu ya atau di madrasah dulu ini sudah jadi makanan sehari-hari ya. Makanya saya berusaha untuk tidak terlalu menggunakan ini nak. Karena kenapa? Ini sudah biasa bagi kalian. Namun ada sisi positif yang lain di mana rata-rata itu juga sebenarnya adalah maknanya keseimbangan data. Ya, keseimbangan data itulah makna dari ciri khas dari rata-rata. Ya, silahkan dicatat, nak. Boleh dicatat. Nanti saya turunkan ke bawah supaya kalian bisa ya bisa mengambil. Bentar, Pak, belum siap. Oh, boleh, boleh, boleh. Bentar ya. Oke. Nanti tepat jam 2:30 kita adakan pretestnya, nak. Karena memang untuk materi ini, nak, kalian sudah biasa untuk memahaminya, tinggal latihan saja. Tugas kami mungkin tinggal memberikan pertimbangan-pertimbangan solusi yang sederhana lainnya. Jadi tepat jam 2:30, insya Allah kalian akan pretest. Berapa lama, Bang? Hah? Ya, soalnya 10, pretestnya 10 menit, lebih-lebih sedikit ya. Mohon untuk serius mengerjakan pretestnya, nah ini untuk kembali ke kalian juga, nah, ya.
kalian juga mengukur sejauh mana kalian bisa siap ya. Nah, oh ya ini sebentar lagi ada pengumuman SNBP ya. Ya, mudah-mudahan Ananda yang berkesempatan untuk ambil SNBP ya. Lulus semua di tempat yang kalian baik ya, mudah-mudahan ya. Hah. Jam berapa nak pengumuman SNBP? Jam 3. Jam 3, ya. Pak. Jam 3. Apa kami juga paham nak. Kalian ini sebagian kan berdebar-debar kan. Mudah-mudahan Allah berikan pilihan terbaik apapun itu ya. Amin. Udah ya. Ini baru istilah pertama, nak. Istilah pertama tentang rata-rata. Nah, saya mungkin tidak terlalu banyak istilah yang lain ya, karena ini istilah yang sangat sederhana ya. Paling ini, nah, yang mau saya sampaikan kembali ya. Sering juga yang kemudian ditanyakan berkisar tentang istilah median. Median adalah nilai tengah, artinya median ini membagi data menjadi dua kelompok data yang sama banyaknya. Kalau di sebelah kirinya datanya ada 3, maka di sebelah kanan juga ada 3. Itu median. Sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 3. Nah, untuk kasus yang mediannya sudah jelas seperti ini, berlaku kalau datanya banyaknya ganjil. Banyaknya ganjil, 5, 7 gitu ya. Namun jika banyak datanya adalah genap, maka mediannya terletak di antara dua nilai. Ya, contoh misalnya 4, 6. 6, 8, 9, 10 misalnya begitu. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. maka data tengahnya antara data ketiga dan data keempat. Karena tengah-tengah ini membagi data, di sebelah kanannya ada 3, di sebelah kirinya pun ada 3. Maka berapa nilai mediannya? Maka nilai mediannya adalah nilai yang ada di antara 6 dan 8, yaitu 7. Paham? Tapi kalau misalnya datanya ganjil, misalnya ada 7 data. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka si 6 itu sudah langsung menjadi median yang jelas. 6. Data yang keempat, kenapa di sebelah kirinya ada 3 data, di sebelah kanannya juga ada 3 data. Maka 6 untuk data yang ganjil, 6 ini menjadi nilai pas sebagai mediannya. Karena dia tepat berada di tengah-tengah. Namun kalau datanya banyaknya genap, berarti mediannya di antara dua data. Di antara dua data. Prinsipnya apa? Intinya median membagi data menjadi dua kelompok data yang punya anggota sama banyaknya. Paham? Paham, Pak. Ya. Baik anak-anak sekalian, yang kemudian ketiga, istilah yang sering ditanyakan adalah istilah yang namanya MODUS. Bacanya apa? Modus adalah data yang sering muncul, data yang paling sering muncul. Nah, terkadang dalam sebuah data, kadang-kadang dikatakan tidak ada modus. Kenapa? Karena datanya ada yang sama banyak. Contoh misalnya, contoh 1. 3, 4, 4, 5, 6. Maka modusnya berapa? 4. Modusnya 4, karena 4 muncul terbanyak 2 kali. Sementara kalau datanya begini 3, 4, 4, 5, 5. Sebagian literasi mengatakan data seperti ini modusnya tidak ada. Tidak ada modus sebagian ya. Kenapa? Karena 4 dan 5 memiliki jumlah yang sama.
Namun di literasi yang lain dibilang ya modusnya berapa? Boleh 4, boleh 5. Ya, saya lebih condong kepada istilah modus itu bisa lebih dari satu. Ya. Namun saya dapatkan di beberapa soal dikatakan model 4455 ini namanya modusnya tidak ada. Ya. Walaupun Baru saya lebih condong nak untuk kasus dua ini blokan. katakan modusnya boleh 4, boleh 5. Tapi saya menemukan beberapa fakta ya, ada soal-soal yang mengatakan bahwasanya jenis seperti ini tidak ada modus katanya. Jadi kalian pahami sajalah. Kalau maknanya tidak ada modus, berarti tidak ada yang eh, jumlahnya paling banyak sendiri saja. Paket malam ke akses Cuma paket saja. malam. Gimana? Paham? Paham, Pak. Boleh dicatat nak. Jam 2.30 kita adakan pretest. Ya, sebelum kita bahas nantinya ya, saya antarkan konsep dasarnya dulu ya. Ini hanya mengulang saja sesuatu yang insya Allah nak kalian sudah kuat di basicnya. Pak, pretestnya tuh di web, Pak. Ya di web. Ya baik nak, silakan buka semuanya web Pak Manaf. Bentar, Pak, bentar, Pak. Silakan semuanya buka web Pak Manaf. Apa? Di Google, Pak. Tryout dengan tampilan Oh. ya saya tunjukkan tampilannya. Sementara saya stop dengan tampilan. Pak, lupa password. Lupa password. Lupa password. Soalnya nggak pakai laptop, Pak. Kalau pakai laptop Hubungi kan Bang dia Ipul. passwordnya Kalau lengket. yang passwordnya lupa hubungi Bang Ipul di nomor Oh Bang ya, Pak. Ipul ya. Di chat aja. Beliau juga ada di sini. Duh, jadi. Saya apa Bang? Kak, balik nak ya. Hati ya. Passwordnya sama semua. Ya. Baik, nah seperti biasa ya. Saya share lagi. Nah, setelah masuk ke web Pak Manaf, nanti ya masuk ke ujiannya ini ada post test statistika. Masuk ke post test statistika. Langsung detail ujian ya. Langsung detail ujiannya. Kemudian mulai ujian. Gitu Bang, boleh? Mulai ujian. Mulai ujian sekarang. Oke. Waktunya 15 menit rupanya. Silakan Nak, silakan. Nanti kita bahas. Tepat jam 2.45 maka kita akan bahas soalnya bersama-sama ya. Silahkan dikerjakan. Jaringannya lelet, Pak. Hah?
Lelet. Nggak bisa masuk lelet. Usaha saja nak semaksimalnya ya. Ini untuk kalian juga insya Allah ya. Saya matikan suara saya nak supaya kalian. Insya Allah. Hmm. Yang pos tes statistika ya. Tes statistika 2. Kok bahasa Inggris? Ada ulangan matematikanya. Pak, kok bahasa Inggris? Salah tuh nak. Dia soalnya kayak gini nih. Ya, soal statistika. Coba back aja deh ya. Coba back. Nah, ini soalnya nak. Coba back coba. Oh iya. Nah, yang diklik itu di bagian post test. Jangan sinonim ya, yang di atasnya nak, yang nih, yang post tes statistika 2. Ya, yang itulah, Pak. Di kliknya sebelah kanannya nak. Coba ulang lagi ya. Di detail ujian, Pak, kan? Ya, detail ujian. Detail ujian. Nah, detail ujian anak klik kan. Oh. Kemudian di bawahnya nanti itu ada Ada konfirmasinya post test statistika 2. tulisannya post tes statistika 2. Terus ini mulai ujian atau lanjutkan ujian, silahkan lanjutkan ujian. Nah, tadi saya sudah mulai kan, atau mulai ujian ulang bisa juga. Nah, gitu. Soalnya kayak gini nih. Oh, kok bisa bahasa Inggris? Gimana nak Redo? Udah ketemu? Bahasa Inggris, Pak. Salah. Coba Japri Bang Ipul aja nak tanya Bang Ipul. Ya, Pak. Ma, WA ma, WA.
Hah? Nih WA Kenapa WA? tadi. Nih. Hah? Mana tuh coba? Nggak apa-apa, nggak kedengeran apa-apa. suara saya. Biarin nanti Ina bangun sendiri. Wah, Itu aja. alhamdulillah. Ribut, oi. Anak siapa tuh, oi, ribut? Wih, kok bahasa Inggris?
Ya nak, waktunya ya masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silahkan saya terus jawab ya. Kami pun perlu untuk melihat ya, supaya bagaimana perkembangan kalian bisa kami pantau terus nak.
Ya, 1 menit lagi, nak. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ya, sebelum kita bahas soal-soalnya, insya Allah ya. Baik, nak. Sekarang kita bahas, boleh ya? Sudah selesai semua kan? Sudah selesai semua, nak? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah selesai semuanya, anak-anak sekalian, kalau sudah selesai semuanya, maka kita akan kemudian bahas soal ini, nak. Bahas soal ini bersama-sama, insya Allah. Nah, yang Pak, sedikit lagi, Pak. ya, Belum, sedikit lagi. oh, boleh kami tunggu 1 menit lagi ya. Satu menit lagi, tepat jam 2:52. Insya Allah, nah, kita akan bahas bersama-sama, insya Allah. Baik, kita akan bahas, sudah ya? Ya, sudah. Baik, soalnya ini tolong dibacakan Zulfia Yulianda. Bacakan, nak, Zulfia. Diketahui. Diketahui rata-rata 3 bilangan positif adalah 13 Ya, dan jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah 35. ya. Jika selisih 2 bilangan terkecil adalah 9, maka hasil kali ketiga bilangan itu adalah Ingat, tadi saya sudah perkenalkan rumusnya, nah, rumus. Rata-rata dinyatakan sebagai jumlah seluruh data yang dibagi banyak data. Nah, jangan kaku ya, jangan kaku. Berarti dari rumus ini, nah, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Berarti jumlah data adalah hasil kali dari banyaknya data dikali rata-ratanya. Sekarang saya mau tanya, nak, banyak data berapa? Tiga, nih, tiga bilangan nih, tiga bilangan. Bilangannya tiga bilangan. Rata-ratanya berapa, nak? 13. 13. Tentu mudah sekali dihitung. 3 kali 13 berapa nilainya? 39. 39. Ya, jumlahnya harus 39. Sebut aja bilangan itu A, B, C. Jumlahnya A, kalau ditambah B, kalau ditambah C harus 39. Padahal ada informasinya. 2 bilangan terbesarnya adalah 35.
Berarti kalau B ditambah C hasilnya 35. 35 ditambah berapa lagi jadi 39, nak? Tambah 4. Oh, berarti nilai paling kecilnya 4. 39 kurang 35, 4. Selisih dua bilangan terkecil adalah 9. Berarti B kurang A sama dengan 9. Padahal A-nya 4. Berarti B-nya harus 13. Agar 13 kurang 4 sama dengan 9. 9. Betul apa enggak? Betul. Betul. Katanya jumlah dua bilangan terbesarnya itu 35. Bilangan terbesarnya B 13 dengan C. 13 tambah berapa jadi 35. 22. 22 dapat semua angkanya. 4, 13 dengan 22 dengan catatan. Lihat catatan dengan catatan. Yang ditanya tuh hasil kalinya, nak. 4 kali 13 kali 22. Anak-anak saya yang sudah belajar sama bimbel Pak Manaf harus paten caranya. Kita bisa menggunakan tema lihat ujung saja. 22 ujungnya saja 2. 13 berapa? 3. 3. Cuma ini aja dilihat kali 4. Coba kali 4 kali 3 berapa? 12. Ujungnya saja. 12 tuh ujungnya berapa? 2. 2 kali 2. 4. Ciri-ciri jawabannya ujungnya harus angka 4. Jingek di jawabannya. Bukan E, bukan D, bukan C, bukan A. Maka jawabannya yang ujungnya 4 adalah B. Sudah selesai. Gitu caranya. Ya kayak gitu caranya, nak. Pak, kami mau lebih mantap, boleh aja. Kalau mau panjang dikit, 4 kali 13. 4 kali 13 berapa, nak? 52. 52 kali 22. Masa harus kayak gini? 2 kali 5, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. Jumlahkan 1, 1, 4, 4. Kan betul? Iya. Nah, jadi kalau soalnya sudah hadir dengan jawabannya, jangan sungkan-sungkan kerjakannya, maksimalkan tema-tema jingga ujung. Nah, kembali saya sudah sampaikan tadi, nak, bahwasanya trik. Bahwasanya trik. Boleh dicatat dulu, catat dulu. Assalamualaikum, nak. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Ngomong ya terus, nggak apa. Gimana? Aham masih ada? Oke, oke. WA aja ya, WA ya. Berapa biaya dibutuhkan, oke? Aja dulu, nak. WA aja ya. Oh. Ya, siap, siap, siap. Ya, oke. Nah, lihat, nak. Cerita rata-rata tadi apa namanya? Cerita Seimbangan. Nah, seimbang. Rata-ratanya berapa, nak? Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 13. Berarti nilai tengah-tengahnya taruh terus 13. 13. Nah, ini bisa coba-coba. Selisihnya dengan nilai terkecil 9. 13 kurang 9 berapa, nak? 4. 35 kurang 13, 22. Sudah pas sekali dengan yang dimaksud. Nah, udah siap? Itu bagian bukti, nak, bahwasanya rata-rata itu bicara tentang keseimbangan. Oke, sekarang saya lanjutkan soal yang kedua, versi yang ada di catatan saya ya. Ini soal yang keduanya. Nah, ini Nini Latifah, baca soalnya, nak. Nini Latifah.
Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Ya. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Banyaknya siswa semula adalah Ya, oke. Kalau menggunakan rumus dan tidak salah ya, nggak salah anak. Kalau pakai rumus itu nggak salah. Kayak gini cara pekerjaannya. Rata-rata gabungan dinyatakan sebagai rata-rata yang dimiliki kelompok pertama kali banyak anggotanya, ditambah rata-rata kelompok kedua kali banyak anggotanya, ditambah rata-rata kelompok ketiga kali banyak anggotanya, dibagi jumlah seluruh pesertanya. Oh, ada 3 ini. Nah ya, rata-rata gabungannya kan berapa nak rata-rata gabungannya? 6,8. 6,8. Setelah digabungin 6,8. 6,8 adalah 6,9 kali banyak siswa mula-mula. Ditambah yang nilainya 4 berapa orang? 2. 1. Betul? Tempatnya 1 orang. Yang nilainya 6 berapa orang? 1 Tiga. juga. Betul kan? Ya. Dibagi banyak anggota yang pertama N1 ditambah 1 ditambah 1. Kayak gini kalian harus buat. Kayak gini harus buat. Maka hitungannya menjadi 6,8 sama dengan 6,9 N1 ditambah 10. Dari mana 10? 6 tambah 4. Oke, bagus. Dibagi N1 ditambah 2. Karena 1 tambah 1, 2. Sampai persamaan ini jelas? Jelas. Sekarang disilangkan. 6,8 dikali dengan N tambah 2 setara dengan 6,9 dikali N-nya, kali N, nggak usah pakai 1 lagi ya, tambah 10. Maka akibatnya kalikan ke dalam 6,8 N ditambah 6,8 kali 2. 13,6 sama dengan 6,9 N ditambah 10. Nah, persamaan kemudian dirapikan dengan apa? Dirapikan dengan mengumpulkan yang sesama N-nya satu ruas, yang nggak ada N-nya di ruas yang lain. Berarti 13,6-nya yang besar tetap, 10-nya yang pindah jadi kurang 10. Sama dengan 6,9 N-nya yang besar tetap dikurangi 6,8 N. Dikurangi 6,8 N. Akibatnya 13,6 kurang 10 berapa nak? 3,6 sama dengan 6,9 dikurangi 6,8 0,1 N. Maka N sama dengan 3,6 dibagi 0,1. Supaya mudah kalikan 10 per 10. 3,6 kali 10 jadi 36. 0,1 kali 10 jadi 1. Berapa 36 bagi 1? 36. Ya, maka jawabannya 36. Tuh ada tuh jawabannya. A, 36. 36. Nah, ini cara matematikanya. Nah. Seperti ini cara matematikanya. Nah, kalau pakai rumus. Ya. Kalau pakai rumus gini caranya. Nah. Kalau pakai rumus seperti ini. Boleh catat dulu, nak. Boleh catat dulu. Sekarang saya mau jelaskan kalau nggak pakai rumus gimana. Sekarang saya mau sampaikan gimana caranya kalau kita tidak pakai rumus. Insya Allah juga bisa. Tapi sebelumnya tolong anak catat terlebih dahulu. Caranya. Pak, itu yang 13,6 dari mana? 13,6 ini dari ini, nak. 6,8 kali 2. Oh. 6,8 kali 2
Mana nih pusatnya? Nah, dari sini 6,8 kali 2. 6,8 kali N namanya 6,8 N. 6,8 kali 2 nilainya 13,6. Oh, ya, Pak. Ya kan? Nah, Ya. ini itulah yang saya katakan tadi. Nah, kalau pakai rumus resikonya tadi ya ada kendala angka yang besar dan ada kendala angkanya akan kelihatan sulit. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bandingkan dengan cara konsep. Konsep tadi ya tentang rata-rata. Insya Allah bisa. Ya, konsep tentang rata-rata. Insya Allah bisa. Udah. Sebelum belum pakai ini. Anak kenapa? Tidur sama. Udah belum? Belum, Pak. Nah, kalau sudah nak, saya akan siapkan trik gelante asal cara Pak Manaf ya. Cara cepat pakai cara Pak Manafnya. Cepat ya, sama aja nak. Tapi ini mungkin bisa digunakan lebih sederhana, insya Allah nak. Ya sama aja. Kalau cara panjangnya kayak gini, ini kami ya kembangkan cara mudahnya juga. Udah belum? Sekali lagi, Pak. Sekali lagi ya. Pengumuman SNBP sudah ya? Sudah nak ya? Sudah pengumuman. Jangan ribut, wah. Nanti selepas belajar ini kalian bisa segera lihat nah ya. Kalau lulus mohon kami dikabarin sebagai wujud berita gembira ya. Bagaimana kalau nggak Ya, lulus? siap, Pak. Kalau nggak lulus berarti kalian Allah takdirkan lulus di tempat yang jauh lebih baik ya. Lulus di tempat lain. Jadi jangan sedih, nggak apa-apa. Takdir Allah pasti yang terbaik ya. Mungkin ada rahasia lain. Yang lulus alhamdulillah, yang tidak lulus masya Allah ya. Insya Allah juga ada ya pasti ada hal yang luar biasa. Kata Bang Ipol ya, kalau belajar sambil nunggu pengumuman itu biasanya kurang serius. Tapi ini insya Allah kalian serius ya. Insya Allah. Udah? Oke, sekarang nak lihat temanya ya. Lihat temanya. Insya Allah ini temanya sama ya. Yang saya katakan tadi nak, rata-rata adalah bicara tentang nilai keseimbangan. Rata-ratanya 6,8. Rata-ratanya 6,8. Sebelumnya rata-ratanya 6,9. Sekarang lihat angka ini nak.
4 dengan 6. Berapa rata-ratanya? 5. 5. Ada yang rata-ratanya 5,0 dengan anggota 2. 4 dengan 6 kan 2 ya. Sementara 6,9 anggotanya nggak tahu berapa orang. Sekarang pertanyaan saya anak 6,8 dengan 5. Atau bisalah biar mudah jangan pakai 6,8, pakai 68 aja tanpa koma. Maka di sini pakai 50 tanpa koma. Di sini pakai 69. Sekarang saya tanya 68 dengan 50. 68 dengan 50. Berapa bedanya nak? 18. 18. Berapa orang? 2. 2. Karena konsepnya seimbang, berapa 18 kali 2? 32. 18 kali 2. 36. 36. Nah, 36. berarti nak sisi kekurangannya 36. Kesimpulannya sisi kelebihannya karena seimbangnya pun harus 36. Saya mau tanya nak, 69 dengan 68 beda berapa? 1. 1. 1 dikali berapakah? 1 dikali berapakah hasilnya 36? 1 kali 36. Ya, kali 3 Nah, Oh, berarti 36 itu adalah banyaknya. Maka jawabannya nak banyaknya yang ujian dengan rata-rata 6,9 sebelumnya ada 36 orang. Selesai. Lebih singkat daripada cara tadi. Walaupun hasilnya sama. 36. Lebih singkat dari cara tadi. 36. Udah selesai? Nah, ini Pak itu 5,0 itu dari mana? 4 dengan 6. 4 tambah 6. Oh, Berapa 4 tambah 6? 10. 10. Rata-ratanya bagi 2 5. Berarti antara 4 dengan 6 rata-ratanya 5. Anggotanya 2. Betul Bang kan? Betul kan? 4 dengan 6 anggotanya 2. Rata-ratanya 5. Iya, 4 tambah 6 10. 5 tambah 2 atau 5 kali 2 10 juga sama. Ini yang akan diimbangi dengan nilai 6,9 atau 69 dikali banyak siswa sebelumnya dengan catatan 5 berbeda dari 6,8 adalah 1,8 atau 50 bedanya dengan 68 adalah 18. Berapa orang? 2. Maka kekurangannya adalah 18 kali 2 min 36. Kalau kurangnya min 36 karena tadi rata-rata adalah nilai keseimbangan, lebihnya pun harus 36. Sementara 69 lebihnya 1 dari 68. Kesimpulannya 1 kali berapa tuh yang jadinya 36? Tentu kali 36. Artinya banyak anggotanya ada 36 orang. Lebih praktis cepat dibandingkan cara sebelumnya. Selesainya mudah cepat. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu. Bisa? Silahkan bagi yang nyaman dengan cara rumus tadi pakai cara rumus la baksa nggak apa. Tapi kalau yang sudah mulai bisa dengan cara keseimbangan ini pakai cara ini aja, nah, lebih cepat. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nak. Mungkin satu soal lagi nih ya, karena saya pikir kalian pun mau lihat Belum ini ya. Pak, catat sedikit lagi. Oh, boleh catat sedikit, boleh boleh. Silakan. Assalamualaikum Nek. Nek. Ngajar, ngajar, Nek, ngajar. Nggak apa-apa. Terus Nek, kenapa? Oh, itulah saya karena sudah janji sama Ustadz itu kan, mungkin saya ambil. Nanti kalau saya ambil berarti untuk saya hitung beliau. Jangan saya udah janji sama orang ya. Udah janji sama Ustadz tuh, tinggal tunggu Ustadz ambil.
Iya, iya, iya. Udah, Nak? Nah, yuk, yuk lagi yuk. Lagi. Nah, ini nih. Julhijjah, baca soalnya, Nak. Julhijjah. Pada ulangan matematika, diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Ya, Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa prianya adalah 65 dan ya, untuk siswa perempuannya adalah 54, ya. perbandingan jumlah siswa pria dan perempuan pada kelas itu adalah Oke, Julhijjah. Rata-ratanya 58, Nak. Coba anak kurang. 58 kurang 54. 58 kurang 54. Berapa itu? 4. 4. Empat. Coba kurang. 65 kurang 58. 65 kurang 58. Tuh. Tujuh. Silakan pilih jawabannya. Harus ada angka 4. Tapi juga harus ada angka 7. Nggak boleh 4 aja. Nggak ada 7. Nggak boleh 7 ada. Nggak ada 4. Mana jawabannya? Nah, sudah selesai. 4 banding 7. Gitu dia, Nak. Udah siap? Dah. Itu dia konsep rata-rata kita, Nak. Rata-rata itu menyeimbangkan data. Ya? Paham? Paham. Nah, baik, nah ya, karena hari ini adalah hari yang khusus, ya, hari yang khusus untuk kalian. Kami juga paham ya tentang kebutuhan kalian. Hari ini nak kita cukupkan, tapi nanti akan saya lanjutkan lagi insya Allah ya dengan materi ini dan besok masih sama saya hari Rabu ya. Jadi silahkan lihat pengumumannya. Yang lulus kami ucapkan Alhamdulillah. Yang belum berarti masih ada rahasia Allah yang lain untuk kalian ya. Insya Allah semuanya baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat melihat nah ya. Jangan Salam sedih ya. warahmatullahi Jangan wabarakatuh. enggak terlalu ya. Kasih Pak ya. Ya. Syukur, Pak.